mulai dari apa namanya? Wait. Udah ini belum? Muncul. Sudah. Oke, udah. Jadi kita masuk ke modul pertama ya, terkait dengan himpunan dan sistem bilangan. Yang sebenarnya untuk di himpunan ini kalau mungkin SMP gitu ya, biasanya SMP ini dapat nih biasanya dulu. Cuman nggak tahu ya kalau mungkin udah ada yang udah lama lulusnya, ataupun mungkin yang sempat ada kurikulum tapi kurikulum di materi himpunannya nggak ada. Oke, jadi dimulai dulu dari pengertian himpunan ya. Oke, jadi definisi himpunan itu adalah mengelompokkan benda atau barang dengan yang namanya dikelompokkan gitu ya. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwasanya untuk benda-benda yang bisa kita kumpulkan atau kita kelompokkan itu haruslah pasti ya. Contohnya kalau misalnya yang nggak pasti itu gimana sih? Misalnya contoh wanita cantik gitu ya, atau pintar gitu ya, karena definisi pintar ataupun definisi cantik itu beragam. Ya beragam, nggak cuma satu jawaban. Beda sama bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan asli gitu ya, bilangan cacah, terus kemudian bilangan bulat positif itu jelas. Nah, nama orang pun jelas. Nama kota pun spesifik. Nah, tapi kalau misalnya kayak tadi nama perempuan yang cantik gitu ya kan, jawabannya bisa beragam. Mungkin si orang A bilang bahwa yang namanya Siti gitu ya pasti cantik, tapi ada juga yang bilang oh belum tentu. Nah, jadi misal contoh himpunan nama kota yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, itu kan ada tuh spesifik ya. Nah, yang dimana nama-nama kota itu dinamakan anggota himpunan ataupun elemen himpunan ataupun unsur himpunan. Ya, jadi biasanya ditulis dalam bentuk kurung kurawal. Ya, tanda kurung kurawal nih. Jadi di mana penulisan himpunan sendiri itu dari ada cara mendaftarkan, kemudian ada himpunan pasangan berurutan, dan kemudian ada yang modelnya kayak ada bersyarat gitu ya, eksedemikian hingga. Oke, nah ini contoh nih. Ada A adalah himpunan yang anggotanya nama buah-buahan. Contohnya adalah salak, nanas, pisang, mangga, dan jambu. Yang ditulis adalah A sama dengan kurung kurawal. Ya, ingat ya, ini kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Terus di dalamnya sebutin nih nama anggotanya siapa aja. Ternyata di sini ada salak, nanas, pisang, mangga, dan jambu. Kenapa? Oke, nah kemudian nah ini nih yang kalau misalnya mau dibikin ada bentuk lain ya, yang dimana himpunan B ini adalah bilangan bulat. Ya, kalau kita mau mencacah atau kita mau mendaftarkan gitu ya, kayak mendaftarkan anggotanya, ya sebutin bilangan genap tuh angka berapa aja coba. Angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya, sampai tak terhingga kan. Nah, jadi biasanya ditulisnya ya 2,4,6,8, titik. Nah, ataupun kalau misalnya kita tulis dalam bentuk seperti ini, ya berarti ya sebenarnya sama, depannya ada huruf besar, kemudian sama dengan, nah ada kurung kurawal nih. Nah, di mana di sini di depannya adalah variabel yang mau dibahas.
Kalau di sini kita mau bikinnya pakai variabel x, ya di sini x. Kalau di sini y, di sini juga y. Nah, di mana ini ada garis tegak gitu ya. Yang dibaca adalah sedemikian rupa sehingga. Jadi di sini bacanya adalah x sedemikian rupa sehingga si x-nya ini adalah bilangan genap. Ya. Nah, ini cuman hanya terkait dengan cara menulis atau menyajikan himpunan ya. Kalau mungkin cara menyajikan himpunan kelas 7 kalau nggak salah saya. Nah, ini nih. Oke, ada yang namanya mendaftarkan anggotanya gitu ya. Nah, kayak gini nih. Huruf vokal A, E, I, O, U. Nah, terus kemudian ada dengan menggunakan kata-kata dan ada notasi pembentuk himpunan. Nah, yang tadi, yang ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi ada notasi tertentu, yang kayak misalnya nih contoh terutama yang paling sering di nomor 2 gitu ya. Ya, X sedemikian hingga X elemen bilangan asli dengan syarat tertentu, yaitu adalah X lebih kecil daripada 10, yang dimana ini jawabannya adalah bilangan asli kan dari 1 ya. Nah, berarti yang kalau kurang dari 10 ya sampai 9 aja, karena 10-nya kan nggak boleh dipakai. Seperti itu ya. Nah, kayak kemudian ada juga lagi nih, ini cuman cara baca lagi aja ya. Himpunan C adalah atau beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0, yang nanti ini harus diselesaikan menggunakan ya ada pemfaktoran ataupun rumus ABC. Nah, oke. Jadi ya sebenarnya ini terkait dengan penulisan suatu himpunan yang kalau misalnya tuh ada 3, kalau dulu waktu pas saya ini belajar waktu SMP, ada mendaftarkan anggotanya, ada dengan kata-kata alias dengan sifat keanggotaannya, ataupun dengan syarat keanggotaan atau notasi pembentuk himpunan. Oke. Nah, oke, ini jadi contoh nih ya. Nah, ada lagi ya, banyak sebenarnya, kayak misalnya contoh nama buah-buahan D sama dengan ya ini mendaftarkan anggotanya berarti. Nah, kalau ini notasi pembentuk himpunan X sedemikian hingga gitu ya. Kalau emang mau simpelnya, mau dipendekin sedemikian hingga, di mana X itu adalah atau sama dengan nama beberapa buah-buahan. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada simbol-simbol nih. Ada simbol-simbol dalam materi himpunan. Yang pertama adalah huruf E, yang kalau misalnya ini kayak apa sih namanya, garputala ya, yang cuman tapi batangnya itu hilang. Jadi englengkung. Nah, ini namanya adalah X elemen A, atau artinya adalah X adalah anggota dari himpunan A. Nah, kalau bukan anggota himpunan gimana? Ya tinggal dicoret aja nih. Jadinya X bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Seperti itu. Ya, jadi yang anggota himpunan ini ya di dalamnya nih. Nah, makanya di sini contoh ya, di mana ada himpunan A yang isinya atau anggotanya adalah A, B, C, D, yang dimana kalau misalnya ditanya apakah A itu termasuk anggota A, huruf A kecil, apakah termasuk anggota himpunan A? Iya, termasuk. Termasuk ya. Makanya bisa ditulis A atau anggota yang ini anggota A-nya ini adalah elemen atau anggota dari himpunan A.
Nah, kalau misalnya X atau di luar daripada yang ABCD, berarti itu bukan anggotanya dong. Nah, makanya ditulis jadi X bukan himpunan atau bukan anggota dari himpunan A. Ya, ini juga ada lagi contoh lain ya. Kayak X sedemikian hingga X adalah bilangan genap. Ya, berarti kalau misalnya 1 ya bukan bilangan atau bukan anggota himpunan A. Karena kan kalau bilangan genap ya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian selain ada elemen ataupun bukan elemen, ada juga tanda sama dengan. Nah, sama dengan ini itu berarti sama persis isinya. Ya, sama persis. Nah, jadi A ini sama dengan B. Nah, jadi walaupun beda urutan gitu ya, karena kan ini namanya ketika bikin himpunan itu sebenarnya urutannya nggak ada patokannya harus kudu dari kecil ataupun dari paling besar. Cuman normalnya ya kalau kita mau mengurutkan apalagi ini bilangan ya harusnya dari paling kecil. Ya, sesuai dengan garis bilangan kan ya, dari misalnya ini tengah 0 terus ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan kalau ke kiri kan berarti -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, karena berhubung di sini A sama B isinya sama persis, ya ini ada contoh nih. Yang A adalah 1357, yang B itu 7153. Berarti sama persis dong ya. Sama persis nih. Cuman beda urutan aja. Jadi bisa kita katakan A itu sama dengan B. Ya. Ya kalau misalnya ini ya berarti A itu juga bisa, atau 1 ini bisa kita katakan elemen dari himpunan A atau anggota himpunan A, dan juga bisa kita katakan itu juga anggota himpunan B. Oke, di sini selanjut lagi. Nah sekarang saya mau nanya, ada nggak sih himpunan atau benda-benda atau sesuatu yang nggak punya anggota sama sekali? Kira-kira ada. Bisa kasih contoh? Contohnya kayak himpunan kosong sebutannya. Ya itu kalau nggak ada anggota namanya himpunan kosong. Nah maksudnya ada nggak sih kayak misalnya kayak gini nih, misalnya himpunan C itu adalah beberapa mobil Jepang. Nah kira-kira ada nggak himpunan apa sih yang nggak ada anggotanya gitu? Ada nggak? Oh ya, ada. Apa tuh? Contohnya kayak himpunan yang kucing hidup di bulan. Ya, karena apa? Ya itu mustahil. Ya walaupun ya mungkin ya kalau di film kartun ya mungkin ada gitu ya. Cuman dalam keadaan nyatanya atau in real life-nya itu nggak ada. Makanya nggak ada anggotanya, atau bisa kita kenal dengan yang namanya himpunan kosong, ataupun ya kita bisa sebenarnya gini, ketika dikasih lambang 0 ya hati-hati ya, jangan sampai pakai kurung kurawal. Nah jadi A itu sama dengan 0 aja juga nggak apa-apa. Contohnya nih, manusia yang tinggal di bulan atau manusia yang tinggal di matahari. Nah ya udah berarti A sama dengan 0. Ataupun biasanya ditulis kalau dalam bentuk himpunan atau dikasih kurung kurawal, ya udah kurung kurawal aja, dalamnya tuh nggak ada. Nah jadi kurang lebih seperti ini nih. Kalau himpunan kosong nulisnya, kalau kurang lebih seperti ini nih. Nah ini nih, jadi tinggal kurung kurawal aja. Ataupun ya sebenarnya ini mau dibikin begini boleh, yang dimana anggota himpunan A itu nggak ada sama sekali. Ya makanya saya biasanya kalau untuk nulis nggak ada
apa namanya, nggak anggotanya biasanya ya kalau nggak pakai kurung kerawal begini ataupun pakai yang bulat terus dicoret aja gitu. Oke, kemudian di sini selain tadi ada elemen ya kan, bukan elemen yang terus habis itu dicoret, kemudian tanda sama dengan, kemudian himpunan kosong kalau nulisnya gimana. Nah, ada juga nih antara lebih daripada satu himpunan ya, kayak misalnya 2 himpunan. Ya kayak misalnya ada nggak sih hubungan antara 2 himpunan itu satu sama lain? Nah, biasanya ditulis dengan yang namanya kayak gini nih. Ini saya lupa namanya apa simbolnya. Jadi ini dibacanya adalah himpunan bagian dari atau himpunan bagian sejati dari himpunan B. Atau bisa kita katakan bahwa sebenarnya simpelnya gini. A itu ada di dalam B. Jadi anggota-anggota yang ada di himpunan A itu juga ada di anggota yang ada di himpunan A itu juga ada di himpunan B. Nah, kalau dibalik ya misalnya begini bentuknya, ya sebenarnya sama aja. Bacanya cuma kebalik aja. Kayak mungkin masih ingat ya, kayak misalnya mungkin membandingkan nilai pecahan, kayak 3 lebih kecil daripada 7. Kalau dibalik berarti 7 lebih besar daripada 3. Ya. Oke. Nah, ini himpunan bagian. Nah, kalau bukan himpunan bagian gimana? Ya tinggal dicoret aja simbol himpunan bagiannya. Ya. Oke, contohnya gini. Kita punya 2 himpunan, ada himpunan A sama himpunan C. Nah, yang A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang C itu ada 3 anggota, 1, 2, dan 3. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya anggota C ini itu merupakan anggota A. Ya, karena ya apa yang ada di C ini ada di A semua. Makanya kalau misalnya kita tulis ya berarti C adalah himpunan bagian sejati atau himpunan bagian dari himpunan A. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini di atas tadi misalnya kayak X sama Y di sini, bisa nggak dibilang bahwasanya itu X itu himpunan bagian dari himpunan Y? Bisa ya. Nah, karena apa? Anggota himpunan X itu juga ada di himpunan Y. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang ini kan nggak sama. Nah, kalau yang ini itu sama persis. Ya, pakai sama dengan. Nah, kalau digabung sama dengan ya berarti nanti tandanya tuh ada ya himpunan bagian, terus di bawahnya dikasih tanda garis. Ya. Jadi A ini adalah himpunan bagian dari himpunan B, tapi A sama B itu adalah himpunan yang sama. Ya. Oke, ini di contohnya. Nah, kemudian di sini barulah bahas himpunan bagian. Nah, himpunan bagian di sini itu sebenarnya mendeskripsikan bahwasanya ada berapa himpunan sih kalau misalnya mau dijabarin. Ya, contohnya misal mungkin di sini saya pakai himpunan bagian 3 anggota deh misalnya. Coba ada nggak ya? Nah, oke. Jelas nggak gambarnya? Atau buram? Nggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas. Oh ya udah, jangan pakai itu deh. Nah, yang ini aja. Nah, yang ini nih agak
butek gambarnya. Coba saya cari dulu. Ini nih. Mungkin ini enak. Coba. Nah, ini mendingan ya. Nah, oke. Jadi A ini misalnya adalah isinya A, B, dan C. Nah, himpunan bagiannya itu banyak sebenarnya. Kalau kita mau ngitung berapa banyak himpunan bagian, ya sebenarnya tinggal pakai rumus aja nih. 2 pangkat N. Yang dimana N ini adalah kardinalitas ataupun banyaknya anggota dari himpunan yang bersangkutan. Nah, kalau di sini berarti anggota himpunan A ada berapa di sini? Apanya, Pak? Anggotanya. Banyak anggotanya. Ada 3 ya? Bukan himpunan bagian, tapi himpunan A-nya ini. Ada 3 ya. Nah, ada A, B, sama C. Nah, barulah kalau misalnya ditanya berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A, ya berarti kalau kita masukin rumus ini 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, 8-nya itu apa aja sih? Nah, ya, yang 8-nya di sini dideskripsikan bahwasanya ada himpunan kosong. Ya, ini sebenarnya pakai kurung kurawal ya sebenarnya kalau emang lebih propernya. Jadi ada himpunan kosong alias nggak ada anggota sama sekali. Nah, kemudian dieksplor sebenarnya satu persatu. Pertama dari yang 0 anggota. Nah, karena di sini di sini ada 3 anggota, berarti nanti paling mentok himpunan bagiannya itu ada 3 anggota juga. Ya. Nggak mungkin 4 anggota di sini. Ya udah, dimulai dari habis 0 anggota, 1 anggota nih. Nah, kira-kira di sini kalau misalnya kita mau deskripsikan 1 anggota aja, ya ada 3 kemungkinan. Kalau enggak A, B, atau C. Nah, kemudian kalau emang udah nggak ketemu lagi, lanjut lagi 2 anggota. Nah, yang 2 anggota ya tinggal kombinasikan aja nih di sini. Ya, berarti di sini ada 3, yaitu ada A sama B, kemudian A sama C, kemudian B sama C. Ya. Oke. Terus kemudian kalau udah nggak ada lagi nih yang 2 anggota, disebutin lagi, lanjut lagi ke 3 anggota. Ya, karena berhubung di sini ya ada 3 anggota, ya berarti kita sebutin semuanya, yaitu adalah A, B, dan C. Berarti cuman ada 1 himpunan bagian. Makanya ini kalau ditotalin 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Yang jawabannya ini adalah 8. Nah, yang sebenarnya di sini 1 3 3 1 di sini bisa kita lihat daripada yang namanya segitiga Pascal. Ya. Nah, segitiga Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1. Nah, di sini nih. Ini 3 anggota. Kalau 4 anggota nanti berarti 1 4 6 4 1. 1 untuk himpunan kosong, 4 untuk himpunan bagian yang ada 1 anggota, ada 6 himpunan bagian yang 2 anggota, ada 4 himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota, dan ada 1 himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini untuk himpunan di sini berarti himpunan bagian ya tadi ya udah tulisannya begini ya. U arahnya ke kanan gitu lah ya, melengkungnya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya himpunan semesta sebenarnya ya, himpunan semesta yang dimana ini simbolnya adalah U. Ini sebenarnya kayak gabungan ya, cuman nanti akan sedikit beda bentuknya.
Kalau misalnya untuk gabungan itu dia lurusnya agak panjang ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan atau untuk si himpunan ini sebenarnya kita bisa buat sebuah diagram yang namanya adalah diagram Venn ya, diagram Venn Euler atau bisa disingkat dengan diagram Venn ya, yang dimana bikin diagram Venn itu sendiri itu adalah paling luarnya ini adalah kotak, baik ya persegi panjang sebenarnya ataupun mau bulat juga nggak apa-apa, cuman biasanya adalah bentuk segi 4 gitu ya, saya bilang segi 4 karena nggak harus persegi panjang ya, kalau emang mau bikinnya persegi ya nggak apa-apa kalau muat. Terus di sini di ujungnya ada huruf S yang menandakan bahwasanya satu kotak ini adalah sebuah semesta, barulah di dalamnya itu adalah ada himpunan-himpunannya. Ya tinggal dispesifikan soalnya apa, ada himpunan apa aja. Nah, contohnya ada dua himpunan di sini, ada A sama B. Nah, di sini kalau misalnya kita gambar, nah ini semestanya belum disebutin ya. Jadi di sini nggak usah naruh semesta juga nggak apa-apa. Oke, jadi ada dua himpunan. Nah, di gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena ada yang sama gitu ya. Jadi ada yang isinya sama. Himpunan A sama himpunan B itu sama-sama ada isi C dan D. Nah, sedangkan di sini itu wilayah cuma punya B, sedangkan di sini adalah wilayah punya A doang. Nah, kalau misalnya A himpunan bagian dari B, ya gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ataupun seperti ini. Ya, jadi kalau mau gambar tuh sebenarnya nggak ada aturan harus bentuknya gimana, harus di tengah kah atau di pinggir kah, ya bebas. Selama operasinya di sini atau simbol yang di sini harus sesuai dengan antara gambar dengan kalimat yang ada di sini. Nah, kalau dari sini, oke, dari sini kan berarti jelas bahwasanya A itu juga ada di dalam B, atau berarti anggota A semuanya itu adalah anggota B. Makanya kan sesuai dengan apa namanya yang tadi, anggota himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Tuh ya. Oke, sebenarnya ada diagram garis, cuman di sini jarang dipakai karena agak sedikit nggak enak, apalagi kalau misalnya kita di sini nggak bisa ngespesifikin sebenarnya. Beda sama ini. Kalau di sini kan kita bisa menspesifikkan juga isinya apa aja. Terus juga nanti dengan diagram Venn seperti ini sebenarnya nanti operasi-operasi himpunan pun juga bisa kita jawab. Ya, dibandingkan sama pakai diagram garis di sini. Oke, so di sini lanjut ke operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu ada union, ada gabungan yang simbolnya kayak U. Terus kemudian ada irisan atau intersection, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya ya intersection, yang gambarnya kebalikannya daripada U di sini. Jadi nanti arahnya ke bawah lengkungannya. Kemudian ada juga yang namanya selisih sebenarnya, dan ada juga yang namanya komplement sebenarnya. Nah, ini selisih, ini ada komplement ya, benar ya. Oke. Nah, ya udah, kalau misalnya kita bikin daripada gabungan, ya berarti anggota himpunan, dua himpunan itu ya kita gabung, alias kita sebutin sebenarnya. Jadi makanya bahasanya kalau kita bikin logika matematika, mungkin dulu waktu sekolah di SMA dapat logika matematika yang kayak atau terus ada dan terus jika maka. Nah, sebenarnya ya kalau definisi gabungan atau union ini
ya berarti kalau karena kalimatnya atau, ya berarti A boleh, B juga boleh, ya, ataupun keduanya. Nah, jadi ini kalau dibikin atau diarsir, nanti gambarnya tuh adalah semua bagian yang ada di sini. Ya, kayak mungkin ini, bentar. Saya masukin ke sini aja kali ya. Nah, di sini kalau misalnya irisan, kalau gabungannya itu berarti ini sama ini semuanya digabung. Jadi yang warna biru di sini. Nah, tapi kalau untuk irisan, ya definisi irisan atau intersection berarti kan pertemuan, berarti yang sama aja. Nah, yang sama aja itu adalah daerah yang di tengah-tengah sini, yang warna hijau. Nah, kalau kemudian kalau selisih itu definisinya kalau dari saya sendiri, bahasanya gini, misalnya nih A dikurang dengan B berarti himpunan A tapi bukan anggota B. Jadi kalau misalnya kita bikin tadi gambar yang tadi, nah semisal begini, ya A kurang B itu adalah daerah yang ini, ya. Ini tadi ini A gabung B, kemudian kalau yang di sini tadi A irisan B, kemudian kalau yang di sini adalah A dikurang dengan B. Nah, kemudian ada lagi yang namanya komplemen. Nah, komplemen itu yang bukan anggota daripada itunya sendiri. Nah, jadi bisa ditulis A aksen atau A pangkat C, ya. Oke, jadi kalau semisal kita bikin dari gambar yang ini, maka kalau misalnya kita tulis bahwasanya ini adalah A aksen, itu berarti daerahnya adalah ya yang bukan A. Yang bukan A mana? Ini sama ini. Karena yang di sini masih lingkaran A nih, berarti masih anggota A. Berarti daerah yang di luar A itu sendiri itu adalah bukan anggota A, gitu ya. Oke, jadi ini mungkin saya tambahin aja. Yang ada di A tapi nggak ada di B. Kalau yang ini itu adalah yang bukan A. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, oke. Ini untuk pasangan berurutan sebenarnya adalah mendeskripsikan, sebenarnya ada banyak nih. Ada ini sebenarnya relasi ya, yang kalau misalnya mungkin ada diagram panah gitu ya. Nah, ada diagram panah, terus habis itu ada himpunan pasangan berurutan, kemudian ada juga yang pakai koordinat kartesius. Nah, jadi pasti ada hubungan nih antara anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Ya, contohnya misal di sini ada misalnya pasangan urut. Oke, anggota pertama dan anggota kedua sama. Ya, 1,1, 2,2, 5,5 gitu. Ya, dan seterusnya ya, bisa 3,3, 4,4. Yang kalau misalnya di sini, kalau misalnya kita pakai yang ada di sini deh, misalnya nih. Nah, ini adalah diagram panahnya semisalnya. Maka ini kalau misalnya mau dibikin himpunan pasangan berurutan, berarti 4,2
terus kemudian 16,4 ya, 16,4, kemudian 25,5 ya, 25,5. Ya kalau dibikin koordinat kartesius ya tinggal bawahnya itu adalah daerah asal, kemudian untuk yang di vertikalnya alias sumbunya itu adalah daerah tujuan. Yang sebenarnya ini terkait dengan menyampaikan bentuk daripada relasi di sini ya. Ini ada domain, ada kodomain, dan ada range atau daerah hasil. Yang biasanya ini ada di materi relasi dan fungsi sebenarnya. Yang emang sebenarnya relasi dan fungsi ini ada kaitannya dengan yang namanya materi himpunan seperti itu. Oke, so berarti bentar. Oke, jadi di sini ada latihan udah selesai, berarti KB1-nya. Nah, di sini untuk KB1 dulu ada yang mau ditanya enggak? Mungkin di sini ada yang udah ngerjain latihan, terus habis itu jawaban latihannya enggak sesuai atau gimana gitu. Ataupun mungkin ada yang mau ditanya terkait dengan materinya. Halo. Apa saya langsung lanjut aja? Oke, lanjut aja ya. Nah, oke, so berarti untuk KB2 nah di sini. Nah, membahas terkait dengan sistem bilangan. Nah, di sini yang dibahas di buku ini ada dua sistem bilangan. Ada sistem bilangan desimal yang basisnya adalah 10 dan ada sistem bilangan biner yang basisnya adalah 2. Nah, dapat basis 2 ini dapat dari mana? Ya, karena bilangan desimal sendiri itu angkanya ada 10. Nah, dari 0 sampai 9. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan ada 10 angka. Nah, sedangkan untuk bilangan biner gitu ya, nah ada 2. Ya, kalau nggak angka 0 ya 1. Yang biasanya ini kebanyakan dipakai di alat komputer gitu ya, yang biasanya bacanya tuh ya kalau nggak angka 0 ya 1. Nah, di sini kalau misalnya kita mau merubah angka di sini 45, ya tinggal angka yang ada di sini itu dikalikan dengan 10 pangkat sebenarnya. Dan di mana dari paling kanan itu dimulai dengan basisnya dipangkatkan dengan 0. Baru lanjut lagi ke depan, basis pangkat 1. Ke depan lagi basis pangkat 2 dan seterusnya. Makanya di sini 45 ya, di sini 5 dikali dengan 10 pangkat 0. Kemudian di sini 4-nya dikali dengan 10 pangkat 1. Ya, kayak ataupun juga ini 1990 ya juga bikin seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini ada di komaan gitu ya, koma-komaan, ya berarti pakai pangkat negatif ya. Kayak alias kali 10 pangkat minus. Nah, kalau 1/10 alias satu angka di belakang koma ya 10 pangkat min 1. Nah, kalau 2 angka di belakang koma ya berarti 10 pangkat min 2. Nah, kalau biner ya sebenarnya biasanya di sini angkanya kalau nggak 0 ya 1. Ya 1 0 1 1 ya sama kayak di sini. Dari paling belakang. Nah, di sini ada angka 1 kali 2 pangkat 0.
kemudian ke depannya ada angka 1, berarti ini dikali 2 pangkat 1. Terus kemudian di sini ada angka 0, berarti dikali 2 pangkat 2. Kemudian lanjut lagi di sini ada angka 1 lagi, berarti dikali 2 pangkat 3. Ya, kalau dilanjutkan lagi depannya dikali 2 pangkat 4. Lanjutnya lagi kali 2 pangkat 5 sampai seterusnya gitu ya. Nah, sampai biasanya di sini ada 6 atau 7 angka deh, saya lupa biasanya berapa, ada berapa angka lah, angka 1 sama angka 0 di sini. Ya, nanti di sini bisa membentuk angka 11, angka 2, angka 3, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sistem bilangan kompleks. Nah, di mana terkait dengan sistem bilangan kompleks itu sendiri, sebenarnya mungkin lebih enakan gini ya, sistem bilangan kompleks itu ada diagram gitu ya. Nah, di sini nih, atau kalau emang mau gampang mau pakai kayak gini, kalau mau pakai diagram enak juga nggak ada masalah. Intinya ketika kita bahas bilangan kompleks, itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Nah, jadi misalnya biasanya bilangan irasional itu sendiri yang biasanya akarnya akar negatif tuh ya, akar negatif yang akar minus 1, akar kuadrat ya, akar kuadrat minus 1, dan dimana di depannya ini ada misalnya ini kayak 3 tambah 2i. Nah, ini adalah bilangan kompleks sebenarnya. Ya, dimana i ini mewakili nilai daripada akar minus 1. Ya, jadi di sini adalah bilangan realnya, bilangan rasional, dan ini adalah bilangan irasionalnya. Kemudian dilanjutkan lagi sebenarnya bahwasanya untuk bilangan rasional itu dibagi lagi, ada bilangan real. Nah, sorry, wait dulu, bentar. Oh, sorry. Ntar dulu, bentar. Sistem bilangan. Nah, oke, ada bilangan. Ya benar, sorry. Ada bilangan real dulu sama imajiner. Ya, sorry, ini yang imajiner tuh yang akar minus. Ya, jadi yang tadi itu, yang di sini ini adalah bilangan real dan ini adalah bilangan imajiner. Nah, kemudian bilangan real ini itu terbagi lagi. Jadi ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Yang biasanya tuh bilangan irasional tuh yang jawabannya berulang, alias kalau dibikin desimal, desimal itu angkanya sedikit acak gitu sebenarnya ya. Oke, kayak misalnya nih gini nih, nilai pi 3,14 sekian, nggak kelar tuh ujungnya apa. Nah, itu bisa kita katakan sebenarnya itu adalah bilangan irasional. Nah, kalau misalnya bilangan rasional, walaupun emang dia nggak ada ujungnya, ini boleh kalau misalnya kita bilang ini adalah sebuah desimal yang berulang. Ya, kalau bisa ya habis dibagi gitu ya. Nah, jadi makanya di sini termasuk bilangan rasional itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Yang dimana bilangan pecahan ini ada pecahan biasa, pecahan desimal, yang dimana ada sama pecahan persen, atau yang dijadiin dalam bentuk persen gitu ya. Kemudian bilangan bulat itu dibagi lagi, ada bilangan bulat 0 atau bilangan 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Nah, kalau misalnya bilangan bulat 0 sama positif itu digabung, jadinya bilangan cacat. Terus kalau bilangan bulat positif doang, itu adalah bilangan asli. Ya, bilangan asli. Jadi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pasti harus positif ya. Nah, terus kemudian dibagi lagi nih. Ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, ada bilangan komposit. Yang bilangan komposit ini adalah angka selain bilangan prima.
ya. Oke, jadi itu bahas terkait dengan sistem bilangan. Di situ juga ada nih bilangan kompleks, ada real dan imajiner. Kemudian real ini ada rasional dan irasional. Nah, rasional ini dibagi dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, yang biasanya di sini itu punya simbolnya masing-masing dia biasanya. Kayak mungkin kalau pernah lihat X elemen R. Nah, itu adalah X elemen bilangan real. Nah, jadi ada tuh biasanya ada simbol-simbolnya tuh. Ada R, ada Z. Nah, Z itu biasanya bilangan bulat gitu ya. Oke. Nah, terus di sini dilanjutkan lagi terkait dengan pertidaksamaan ya. Oke, jadi kalau untuk sistem bilangan ini ya, kalau di sini biasanya ngerubah bentuk dari bilangan biner ke bilangan desimal, bilangan yang ini, terus ataupun sebaliknya, ya. Oke. Kemudian ada di sini pertidaksamaan. Nah, ini nih sebenarnya yang kalau matematika dasar banget, yang dimulai dari belajarnya waktu SMP ya, dimana yang namanya pertidaksamaan itu berarti nggak sama dengan, bisa lebih kecil dari, bisa lebih besar dari, atau lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Oke, nah di sini untuk menyelesaikan pertidaksamaan sebenarnya nggak jauh beda sama persamaan. Nah, cuman mungkin di sini saya mau lurusin sebuah konsep nih, ya, sebuah konsep. Karena di sini kadang masih banyak miskonsep bahwasanya, oke, mungkin ini saya coba ya. Bentar dulu, saya ambil. Semisal nih, kita ngerjain soal yang ini saya hapus aja kali ya. Oke, bentar dulu. Misalkan saya punya 2x tambah 7 sama dengan 10. Coba boleh bantu, ini biasanya kalian ngerjainnya gimana? Coba. 2x sama dengan 10 dikurang 7. Nah, pertanyaan yang saya mau tanya adalah dari mana dikurang 7? Itu dulu. Pindah. Pindah tempat. Nah, itu sebenarnya salah. Nggak pas. Tidak ada ilmu matematika yang mengajarkan bahwasanya itu pindah kiri, pindah kanan. Nggak ada sebenarnya. Adanya kalau dalam matematika itu adil sebenarnya. Melakukan kan karena di sini kan berarti ada dua ruas ya. Nah, ini adalah yang ini kalau dibagi dua dari tandanya, ini berarti ruas kiri, ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Nah, jadi yang secara konsep benarnya itu sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, sama-sama dikali, sama-sama dibagi. Makanya kenapa kalau misalnya mungkin kalian ngerjain yang misal contoh x kuadrat sama dengan 10, emang ada di sini mau pindah kiri pindah kanan? Nggak ada kan? Adanya sama-sama di akar kuadratkan. Nah, gitu. Jadi makanya secara konsep aslinya itu ya sama-sama dilakukan operasi. Nah, benar nih kata Zinanda Arzakia ya, sama kedua ruas dikurang 7. Ya, bukan dikurang min 7 ya, dikurang 7. Kalau dikurang min 7 berarti sama aja kayak ditambah 7. Nah, jadi ini kenapa kok kita mau kurang 7? Alasannya adalah kita mau melakukan sesuatu supaya di sebelah kiri ini cuman tinggal variabelnya doang. Nah, selain variabel, banyak pengganggu di sini. Ada angka 2 sebagai koefisien,
ada angka 7 sebagai konstanta. Nah, urutannya sebenarnya juga nggak harus yang dinamakan dikurang 7. Kalau mau bagi 2 dulu boleh nggak? Boleh. Cuman ya afdolnya secara logik ya ditambah dikurang dulu lah, mainnya pelan-pelan. Jangan langsung ulti gitu ya. Oke. Nah, 2x tambah 7 kalau dikurang 7 ya berarti sisanya 2x. Sama dengan 10 kurang 7 itu jawabannya adalah 3. Nah, supaya dapat x, gimana nih supaya dari 2x jadi x? Sama-sama dibagi 2. Jadi x sama dengan 3/2 atau mau ditulis 1,5 juga boleh. Ya. Nah, jadi makanya secara konseptual aslinya adalah sama-sama dikurang, sama-sama ditambah, sama-sama dikali, sama-sama dibagi. Ya, cuman mungkin kalau udah biasa terdoktrin sama ajaran guru yang pindah kiri pindah kanan, sebenarnya itu nggak salah gitu ya. Cuman secara konsep aslinya itu kurang pas aja gitu. Ya, itu biasanya untuk mempermudah tuh. Mungkin takutnya kalau konseptual begini takutnya pada bingung. Ya udah, pakai istilah pindah ruas, pindah ini kiri ataupun kanan. Yang sebenarnya itu logiknya bisa kita akalin seperti ini. 2x tambah 7 sama dengan 10. Ya, sebenarnya kan gini. Kalau misalnya kita mau menghitung, misalnya kalau x-nya 3/2, kita masukinnya 2x tambah 7, kan berarti nanti 2 dikali 3/2 tambah 7, kita hitung hasil ini, baru ditambah 7. Nah, berarti logika yang tadi itu sebenarnya adalah kita lakukan sebaliknya. Nah, berarti supaya biar dapat bagaimana caranya di angka di sini gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pakai kotak-kotakan gitu ya. Nah, 2 dikali berapa tambah 7 itu sama dengan 10. Nah, logik yang pertama logik yang pertama dilakukan adalah ya berapa tambah 7 hasilnya 10? Ya 3. Nah, 2 kali berapa hasilnya 3? Jawabannya adalah 3/2. Sebenarnya kalau mau kerjain begitu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau pertidaksamaan apa bedanya? Ya, kalau pertidaksamaan itu hati-hati. Ya, karena beda sama persamaan. Kalau persamaan tandanya tidak akan berubah, yang namanya sama dengan ya nilai jawabannya 1. Nah, tapi semisal nih saya punya angka di awal 2 sama 5. Bagaimana kalau kita bandingin 2 sama 5? Lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, sekarang kalau semisal dari angka 2 dan 5 ini, kalau misalnya sama-sama ditambah 2, hasilnya adalah 4 dan 7. Tandanya masih sama nggak? Sama. Masih sama, ya sama-sama lebih kecil dari. Nah, kalau semisal dari awal ini saya kurang 5 misalnya, atau kurang 4 deh. Nah, berarti min 2 ini 1. Masih sama ya, lebih kecil daripada. Nah, tapi kalau semisal kita kali dengan 2, coba kalau dikali 2, 4 sama 10. Oke, hasilnya masih sama. Tapi kalau misalnya dikali min 2, ini min 4, ini min 10, tandanya masih sama nggak? Beda. Jadi apa? Lebih besar. Nah, makanya di sini kalau ini dibagi 2 ya. Nah, jadinya 1 sama 2,5 masih lebih kecil. Tapi kalau ketika kita bagi dengan min 2, ya berarti min 1 sama min 2,5 jadi lebih besar.
Makanya hati-hati ketika ngerjain pertidaksamaan. Kalau misalnya sama-sama dikali ataupun sama-sama dibagi dengan angka yang negatif, tandanya berubah. Tapi kalau cuma ditambah, dikurang, atau terus kemudian dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang positif, maka tanda tidak berubah alias tandanya tetap. Ya makanya sebenarnya kalau emang kita kerjain yang tadi 2x semisal tambah 7 lebih kecil daripada 10, berarti ini sama-sama dikurang 7, berarti karena sama-sama dikurang tandanya masih sama. Nah 2x lebih kecil daripada 3. Nah kemudian kita sama-sama bagi 2. Nah karena dibagi positif, berarti tandanya masih sama nih. 2x kurang dibagi 2, jawabannya adalah x. Nah lebih kecil daripada 3/2. Seperti itu ya. Oke, makanya sebenarnya kalau untuk ngerjain pertidaksamaan, basic persamaannya dulu. Gitu. Kayak misalnya ngerjain persamaan kuadrat, nah ataupun persamaan linear dua variabel. Nah itu ya harus tahu dasar bentuk persamaannya. Karena kalau pertidaksamaan, selama emang tahu sama dengannya, insya Allah untuk yang pertidaksamaan itu aman sebenarnya. Ya. Oke, di sini untuk ya ini terkait dengan simbol sih sebenarnya ya. Ada yang pakai kurung siku sama ini. Nah kalau kurung siku itu definisinya berarti A sama B-nya boleh dipakai, alias ada tanda sama dengan di sininya. Tapi kalau nggak pakai kurung siku, maka dia nggak boleh kita pakai. Nah, kalau misalnya nggak pakai kurung siku, kurung biasa, berarti ini nggak boleh dipakai nih batasnya. Makanya di sini nggak ada tanda sama dengannya, ya. Oke, di sini ada pertidaksamaan kuadrat, gitu ya. Yang sebenarnya ini nanti ngerjainnya bisa ada 2 metode. Ada mau dibikin sama dengan dulu, terus pakai uji garis bilangan, atau mau pakai konseptual daripada si fungsi kuadrat itu sendiri, ya. Oke, terus kemudian di sini ada terkait dengan nilai mutlak. Nah, definisi daripada nilai mutlak ini sendiri atau nilai absolut itu adalah nilai yang apabila dimutlakkan dari sebuah bilangan, nanti itu hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah positif. Kayak misalnya mutlak min 3. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Mutlak 5 ya tetap 5 ya, karena intinya hasil daripada nilai mutlak itu adalah sesuatu bilangan yang bernilai positif. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat nih. Nah, jadi ada mutlak A itu ya ini lebih bisa sama dengan A, kemudian sifat perkalian, ada sifat pembagian, terus terkait dengan sifat penjumlahan di sini ya sebenarnya ini ya kepake kalau mungkin di saat tertentu aja. Ya, sama kayak kalau bahas sifat logaritma, ada sifat eksponen, itu juga berlaku serupa ya. Oke, so dari sini ada yang mau ditanya dulu enggak? Untuk KB2. Halo. Mungkin di sini ada yang mungkin ya latihan ini nih ada yang mau ditanya dulu gitu ya. Halo. Halo Kak, Ya. mau tanya tentang bilangan kompleks. Iya, kenapa bilangan kompleks? Saya masih nggak paham tentang Sebenarnya gini. rumus-rumusnya. Bilangan kompleks rumus. Apa tuh rumus? Ini? Yang Bukan. SB, kan? Ya yang itu. Oh ini, yang ini. Ini nih sebenarnya ini bukan rumus bilangan kompleks.
ini kan biasanya kalau persamaan kuadrat nih ya, bentuknya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau kita mau nyari nilai x-nya, itu ada 3 cara. Ada pakai pemfaktoran, ada pakai melengkapi kuadrat sempurna, dan kemudian yang ketiga itu pakai rumus. Nah, rumusnya rumus apa? Rumus ABC. Yang dimana rumus ABC itu adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Yang dimana diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang dengan 4AC. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan rumus bilangan kompleks, melainkan rumus untuk mencari nilai X di sini dari persamaan kuadrat. Kalau nggak mau pakai pemfaktoran ataupun nggak mau pakai melengkapi kuadrat sempurna, bisa pakai yang namanya rumus ABC. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Gimana? Amankah? Terus hubungannya sama yang I sama dengan apa itu? Oh, ini? Iya. Oke, jadi gini. Kalau ditanya akar 4 ada nggak jawabannya? Akar kuadrat dari 4? 2 kan? Karena apa? Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, tapi kalau misalnya akar kuadrat dari minus 1, jawabannya ada nggak? Nggak ada kan? Karena apa? Karena ada nggak sih pangkat 2 kalau dihitung hasilnya negatif? Minus 2 kali minus 2 aja jawabannya 4. Nggak mungkin negatif dong. Nah, di mana? Makanya di sini akar negatif itu adalah bilangan imajiner. Jadi disimbolkan bahwasannya akar minus 1 itu adalah I. Atau I ini melambangkan akar minus 1. Jadi kalau misalnya tadi di sini nih ada bilangan kompleks di sini ya, misalnya nah kayak gini nih, 2 I ini berarti ada 2 kali akar minus 1. Yang sebenarnya mungkin di awalnya tuh mungkin kayak akar minus 4. Ya, akar minus 4. Kalau akar minus 4 sendiri kan kalau kita tuh misalnya nih, dulu. Semisal kita nulis akar minus 4. Akar minus 4 ada nggak jawabannya? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ya udah, berarti kalau misalnya ini kita mau menjawab atau kita mau merubah, karena kan ya kita nggak bisa bilang nggak ada jawabannya, yang tidak ada jawaban. Nah, tapi biasanya bisa kita rubah bentuk, kayak misalnya akar kuadrat dari 4 kali dengan min 1. Nah, kita gunakan sifat akar. Akar A kali B itu kan sama dengan akar atau ini akar A kali dengan akar B itu kan adalah akar A kali B. Ya udah, kita balik nih. Berarti akar AB sama dengan akar A kali akar B. Berarti bisa kita katakan ini adalah akar kuadrat dari 4 dikalikan dengan akar kuadrat dari min 1. Nah, berarti akar kuadrat dari 4 jawabannya 2. Akar min 1 itu adalah I. Jadi bisa kita katakan bahwasanya akar kuadrat dari min 4 kalau kita mau hasilin jawabannya adalah 2I. 2 dikalikan dengan akar min 1. Seperti itu ya. Oke.
bentar. Sebelum ini tadi ada maaf kalau nilai mutlak. Nah kalau nilai mutlak itu gini. Misalnya mutlak daripada minus 5, ya ini jawabannya 5. Kalau misalnya mutlak minus 10, itu jawabannya adalah 10. Kalau mutlak 7, ya jawabannya 7. Ini terkait dengan nilai mutlak. Jadi hasilnya itu adalah bilangan positif. Seperti itu. Ya. Oke, untuk Kak Meca, Kak boleh nggak contohin sama jelasin latihan soal yang dari nomor 4? Oke, bentar dulu, saya cek dulu untuk nomor 4-nya. Oke, mungkin yang resen Kak Syarifah ada yang mau ditanya? Sambil saya scroll dulu soal nomor 4. Oh ini. Oh, mau bahas soal latihan. Oke, ya udah. Berarti saya ini dulu deh. Oke, ini dari nomor 1 sampai nomor 4 dulu aja ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sebenarnya kan 3 dikurang 5x lebih kecil daripada 1. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita kerjain, berarti tujuannya pertama adalah kita mengurangi atau mau menghilangkan si 3-nya. Berarti kalau kita mau kerjain ini berarti sama-sama dikurang 3. Jadinya berarti min 5x lebih kecil daripada min 2. Nah, kemudian kalau kita mau nyari nilai x-nya, itu kita harus bagi dengan min 5 supaya nanti hasilnya adalah x. Ya udah, karena berhubung dibagi dengan negatif, tandanya berubah, dan ini jadinya adalah 2/5. Kenapa jadi positif? Ya karena negatif bagi negatif itu hasilnya positif. Ya, so nomor 1 itu jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, untuk nomor 2, 3 tambah 5x lebih besar sama dengan 3x tambah 5. Ya, ini kalau mau ngerjain satu-satu, ya kalau mau ngerjain satu-satu boleh, atau mau langsung sekaligus. Nah, sekarang di sini ada 2 nih, 5x sama 3x di kiri dan di kanan. Pilih salah satu, mau x-nya di kiri atau mau x-nya di kanan. Nah, biar enak, ya biar enak, x-nya kita baca di kiri. Berarti 3x-nya ini harus hilang. Nah, gimana caranya? Ya kita kurangin dengan 3x. Nah, dengan begitu otomatis angkanya ada di sebelah kanan. Berarti dari antara 3 sama 5 ini, 3 ini harus habis. Berarti kita kurangin 3. Tapi kalau misalnya mau pelan-pelan, misalnya mau dikurang 3x dulu, baru dikurang 3, juga nggak apa-apa. Nah, ini saya mau langsung aja soalnya. Jadi hasilnya adalah 2x lebih besar, karena ini karena dikurang ya, karena ditambah kurang, maka tandanya masih sama. Nah, ini hasilnya adalah 2. Nah, kita sama-sama bagi 2 nih. Berarti x lebih besar sama dengan 1. Ya. Oke. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Nah, lanjut nomor 3. 9 kurang 5x lebih kecil daripada 2x kurang 5. Ya, berarti ini dikurang 2x dikurang 9. Kemudian ini berarti hasilnya adalah min 7x lebih kecil daripada min 14. Kemudian kita sama-sama bagi min 7. Berarti x lebih besar daripada 2. Maka jawaban nomor 3 adalah yang C. Kemudian lanjut ke nomor 4. X kuadrat kurang x kurang 20 lebih besar 0. Nah, ini ada 2 nih pendekatannya. Jadi kalau emang nggak mau ribet, tapi misalnya contoh nih, sebelum untuk terkait dengan yang persamaan, kalau misalnya persamaannya lancar, ya bisa diakalin dengan cara membuat ini jadi sama dengan. Nah, jadinya berarti cara pertama x kuadrat kurang x kurang 20 sama dengan 0.
Ya udah, ini mau pakai rumus ABC boleh, mau pakai pemfaktoran boleh, atau mau pakai cara mana yang biasa dipakai aja yang bisa dipakai. Kalau mau pakai rumus ABC berarti di sini A-nya 1, B-nya -1, dan C-nya adalah -20. Nah, nanti kalau emang kalian mau coba pakai rumus ABC yang X1,2 ini adalah nilai X1 sama X2 ya. Yang rumusnya adalah min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini saya pakai pemfaktoran. Nah, ini karena depannya ada X, ya udah berarti ini depannya X begini. Nah, cari berapa dikali berapa hasilnya -20, kalau ditambahin hasilnya -1. Ya, jawabannya adalah -5 sama 4. Nah, ingat ini sama dengan 0. Nah, logikanya kalau kita mau ngerjain perkalian, coba boleh bantu nggak? Angka berapa atau dua angka kalau dikali hasilnya 0? Gimana? Coba. Berapa kali berapa kalau dikali hasilnya 0? Halo. Ayo. Apanya tuh yang 0? Berapa dikali berapa supaya hasilnya 0? Ya, berarti ya semua bilangannya dikali 0. Tapi kan belum tentu 0 itu harus di depan ataupun di belakang, benar nggak? Kayak 0 kali 10 ataupun 10 kali 0 itu sama-sama hasilnya 0. Ya, dari logika itulah kenapa makanya ketika kita ngerjain seperti ini, ya dibagi X kurang 5 sama dengan 0 alias X sama dengan 5, terus X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan -4. Nah, ya udah, bikin garis bilangan. Ada -4 sama 5. Nah, tapi karena -4 sama 5 ini didapat daripada yang di soal ini, dan soalnya ini nggak boleh sama dengan, berarti bulatnya bulat kopong. Nah, karena ketika bikin garis bilangan, kalau bulatnya ada isinya begini, ini berarti boleh sama dengan, alias 5-nya ini boleh dipakai gitu nanti. Yaudah, berarti dari sini ada berapa garis bilangan? Ada berapa wilayah? 3. Ya udah. Wilayah pertama yang wilayah A, B sama C. Untuk yang wilayah A itu kan X lebih kecil daripada -4. Ya tinggal pilih mau X-nya berapa. Misalnya -5. Ya udah, masukin ke sini. -5 kuadrat kurang -5 kurang 20. Gimana nih hasilnya? Jawabannya ini pasti positif ya. 25 tambah 5 kan 30 kurang 20 ini 10. Nah, untuk wilayah B itu di antara 4 sama 5. -4 sama 5. Ya udah, kita pakai 0 aja yang gampang. 0 kuadrat kurang 0 kurang 20 hasilnya -20. Sedangkan untuk yang C, X lebih besar daripada 5, ya kita pilih X sama dengan 6. Berarti 6 kuadrat kurang 6 kurang 20. Jawabannya adalah 10. Ya udah, dari sini berarti kita dapat simpulkan bahwasanya dari informasi yang di sini kita dapat 10 itu lebih besar daripada 0 enggak? Lebih besar. Ya, berarti benar dong. Ya, berarti benar. Boleh kalau mau pakai positif boleh. Ya. Kalau misalnya ini mau pakai positif boleh. Cuman kalau saya biasanya ini pakai benar atau salah. Karena kalau pakai positif itu atau negatif, ini harus kita bandingin ada angka 0-nya. Gitu ya. Oke, ini berarti benar. Kalau yang B ini salah. Karena apa? Karena -20 itu tidaklah lebih besar daripada 0. Nah, kalau yang C benar nih. Ya udah, jawabannya benar yang mana? Yang ini A sama C.
Jadi jawabannya X lebih kecil daripada min 4 atau X lebih besar daripada 5. Jawabannya adalah yang D. D. Tuh. Oh, Nah, tapi kalau mau pakai cara kedua, pakai grafik fungsi kuadrat sebenarnya. Jadi, kalau misalnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya, maka ketika kita mau bahas gambar, itu sebenarnya bisa kita lihat daripada a-nya gitu ya. Jadi kalau a-nya itu lebih besar daripada 0, nanti gambarnya tuh begini. Terus kemudian kalau misalnya a-nya lebih kecil daripada 0, maka gambarnya nanti begini. Kebuka ke bawah, kalau a lebih besar 0 itu gambarnya terbuka ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin ini kita ngecek diskriminan ya, tapi nggak usah, ada nggak apa-apa. Nah, kan ternyata dari ini berpotongan nih di sumbu X. Jadi sebenarnya tadi kalau tadi yang dari sini, kalau nggak mau ngecek daripada si pakai plus minus ataupun benar ataupun salah, kita bisa pakai teori yang ada di sini. Sekarang di sini bagaimana? A-nya lebih besar daripada 0 nggak? X kuadrat kurang X kurang 20 ini A-nya lebih besar daripada 0 nggak? Lebih besar daripada, lebih besar. ya kan? Karena A-nya 1 kan? Nah, jadi kalau misalnya kita gambar, ya kalau kita gambar, berarti gambarnya begini dong harusnya. Nah, ya udah, daerah mana? Kan kalau digambar nih sebenarnya kan aslinya ini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, sekarang mana yang nilainya lebih besar daripada 0 alias Y-nya lebih besar daripada 0? Yang di bagian atas sumbu X kan? Mana wilayah yang di atas sumbu X? Daerah yang ini sama daerah yang ini. Sama nggak jawabannya? X lebih kecil daripada min 4 sama X lebih besar daripada 5. Kalau di antara ini jawabannya dia negatif. Jadi salah gitu. Ya. Oke, jadi itu untuk nomor 4 ya. Oke. Mungkin coba dulu kenapa hasilnya lebih besar tadi, karena sama-sama dibagi dengan suatu bilangan yang bernilai negatif. Ya, kalau nomor 1 sama-sama dibagi min 5, kalau yang nomor 3 itu sama-sama dibagi dengan min 7. Seperti itu ya. Wait, dulu bentar ya. Coba mungkin di sini coba sambil di ini dulu. Kali aja ada yang mau ditanya untuk nomor 1 sampai nomor 4. Sambil saya mau ini dulu. Listrik saya sudah berisik. Tunggu bentar ya.
Oke, wait. Halo, halo. Tes, tes. Oke, untuk nomor 4 cara yang nomor 2. Nah, jadi nomor 4 yang nomor 2 sebenarnya kan gini. Ketika kita bahas ini, jadi kita anggap bahwasanya ini adalah sebuah fungsi, ya. Sebuah fungsi. Kemudian kalau kita gambar, maka nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita ngecek nih bahwasanya kan kalau kita membuat gambar grafik itu sebenarnya adalah ada memotong di sumbu X dan ada memotong di sumbu Y. Karena berhubung kita nyari nilai X, maka itu bisa kita katakan titik potong sumbu X yang terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Makanya sebenarnya awalnya sebelum ke sini itu ya ini dulu sebenarnya, ya sebenarnya ini dulu, baru ke bagian yang ada di sebelah kanan ini, di gambar ini. Cuman bedanya adalah kalau ini cara nomor 1 itu kan ribet nguji satu-satu. Terus banyak nih. Ini kalau misalnya 3, ada 3, terus kemudian angkanya mungkin kecil lah gitu. Tapi kalau yang termasuk gede, kan kalau menghitung satu-satu kayak gini kan ribet. Nah, alternatifnya adalah kita pakai sifat daripada si fungsi kuadrat itu sendiri. Kalau digambar, yang dimana kalau misalnya nih koefisien x kuadrat itu lebih besar daripada 0, itu nanti gambarnya terbuka ke atas seperti ini. Sedangkan kalau lebih kecil daripada 0, maka nanti gambar kurvanya nanti akan terbuka ke bawah. Kalau lebih seperti ini, ya. Tuh. Kemudian untuk kalau ditanya cara simpelnya gimana, nggak ada. Ketika kita bahas yang namanya pertidaksamaan itu, ya jawabannya nggak cuma 1, pasti lebih daripada 1. Ya kalau misalnya mungkin masih ingat gambar program linear gitu ya, terkait dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, digambar, ya kita harus cari nih mana daerah arsirnya. Emang harus begitu, jadi nggak bisa kalau namanya pertidaksamaan cuman gambar, tok udah selesai gitu, ketemu x-nya. Nggak bisa gitu, jadi harus tahu nih daerah arsirnya yang mana. Jadi kalau misalnya dibilang simpel langsung ya sebenarnya sih ada, cuman ini jatuhnya lebih menghafal. Kayak misalnya nih, kalau misalnya fx itu lebih besar daripada 0, terus dengan kondisi tertentu, maka nanti jawabannya tuh atau. Nah, terus kemudian kalau misalnya untuk lebih kecil daripada 0 itu nanti pakai dan. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Cuman saya nggak mau pakai itu gitu. Karena itu lebih ke menghafal, bukan berkonsep, ya. Oke, nanti untuk soal lanjut. Oke, insya Allah ya. Semoga kalau emang nggak terlalu kemalaman. Terus kemudian ini kenapa X-nya di luar tanda U? Ya, karena di sini supaya mana yang hasilnya positif gitu. Jadi yang hasilnya positif itu kan adalah kejadiannya adalah dimulai daripada sebelah kanannya ini tuh ya, ini juga termasuk sebenarnya ya. Terus juga sama yang ada di sini nih, sebelah kirinya ini gitu. Jadi supaya biar nilainya sesuai dengan apa yang di sini. Di sini lebih besar 0, berarti nilainya harus positif. Nah, kalau nilai yang positif itu kan ada di atas sumbu X kan, itu bukan di bawah sumbu X. Terus kenapa A lebih besar 0? Nah, nilai A di sini soalnya berapa? Ini ada tuh. Hanya sama dengan 1. Ya. Nih di sini nih A-nya sama dengan 1. Nah, 1 itu kan lebih besar daripada 0 ya kan. Ya udah, berarti ini gambarnya terbuka ke atas seperti itu. Ya. Oke, mungkin ini saya lanjut lagi gitu ya, biar takutnya nggak kemalaman juga. Oke, mungkin soalnya nomor ya, oke ini 3 dulu lagi dulu deh.
Nah, nomor 5. Nah, ini masih sama yang kayak tadi nih. Nah, ya udah. Tinggal terserah nih mau pakai yang cara sama dengan boleh. Mau yang pakai gambar gimana. Nah, di sini saya bahasnya pakai salah satu cara aja ya, biar nggak kepanjangan atau biar nggak kelamaan. Oke, nomor 5 berarti x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu lebih kecil daripada 0. Ya udah, berarti kita cari nih pembuat nolnya. Karena kan kalau kita gambar grafik daripada si fx ini berarti x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Berarti ini adalah min 3 sama min 2. Berarti x min 3 sama dengan 0, x nya sama dengan 3, ataupun x2 sama dengan 0, x kurang 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 2. So kita buat dalam garis bilangan. Nah, berarti ada, karena ini nggak boleh sama dengan ya, berarti bulatnya bulat kopong. Nah, ini 2 sama 3. Nah, di sini karena berhubung A-nya di sini nilainya 1 gitu ya. Atau di sini nih kalau kita diskusikan A-nya 1, B-nya min 5, C-nya adalah 6. Nah, karena A-nya ini lebih besar daripada 0, berarti gambarnya dia terbuka ke atas. Gambarnya begini nih. Nah, ya udah, diminta adalah yang lebih kecil daripada 0. Mana yang lebih kecil daripada 0? Yang di bawah sumbu X kan? Nah, ini kan sumbu X ceritanya. Ini kan sumbu X ceritanya. Ya udah, berarti yang di bawah adalah yang ini. Jadi jawabannya di antara 2 sama 3. Berarti 2 lebih kecil X lebih kecil daripada 3. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Seperti itu sebenarnya ya. Nah, malah jatuhnya kan kalau emang ngerti sifat ataupun konsep daripada fungsi kuadrat itu sendiri kan lebih enak kan, nggak usah ngitung satu-satu. Apalagi ketika kita ngitung di sini 2 sampai 3 kan nggak ada bilangan bulat, adanya desimal. Masa mau ngitung 2,5 kuadrat kurang 5 kali 2,5 ditambah 6. Ya, ini kemungkinan besar kan lama nih kalau mau ngitung susun ke bawah panjang. Terus juga kalau ngitung ya paling kemungkinan besar kalau mau cepat ya kalku. Atau mungkin yang kalau emang udah biasa ngitung ya fine-fine aja gitu. Ya. Jadi kalau emang misalnya kalian mau cara pertama yang tadi itu cara umum untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan satu variabel ya. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, x kuadrat kurang 9 lebih besar daripada 0. Nah, di sini ya sama. Ini kan bisa kita faktorin. X tambah 3 kali x kurang 3. Nah, cari berapa. Ini kan sebenarnya ya kalau kita bikin ini kan sebenarnya adalah x kuadrat plus 0x kurang 9. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya min 9. Kalau ditambahin hasilnya 0. Min 3 sama min 3. Yaudah, ini kita bikin sama dengan 0 dulu. Karena kita mau nyari pembuat nolnya alias titik potong sumbu X-nya. Berarti X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Nah, yang kedua adalah X sama dengan 3. Ya udah, lanjut lagi kita bikin. Nah, karena ini nggak boleh sama dengan, ingat tandanya bulat kopong. Min 3 sama 3. Dan ingat ini sumbu X. Nah, berhubung ini nilainya adalah di sini kan kita tahu bahwasanya A-nya sama dengan 1 ya. Kemudian B-nya 0, C-nya sama dengan min 9. Nah, karena A-nya lebih besar daripada 0, berarti gambarnya dia terbuka ke atas seperti ini. Nah, berarti karena kita mau cari yang lebih besar daripada 0, daerah yang mana nih? Daerah yang di sini nih. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada 3. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya ini tipe nih, ini harusnya lebih kecil ya. Jadi jawabannya B. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini adalah pertidaksamaan bentuk pecahan. Oke.
X plus 5 per X kurang 3 lebih kecil daripada 0. Oke, jadi sebenarnya ini kalau mau ngerjain ya sama kayak tadi. Kalau misalnya kita nggak mau ribet, ya kita bikin dulu sama dengan. Nah, berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah X tambah 5 ini boleh sama dengan 0 dong. Berarti X sama dengan min 5. Nah, tapi di sini hati-hati. Nah, kenapa? Karena kita punya syarat. Apa? Di sini syarat bahwasannya apa? Syaratnya adalah X kurang 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Alias X-nya tidak boleh sama dengan 3. Karena penyebut pecahan tuh nggak boleh 3 loh ya. Hati-hati. Ya udah, barulah kita bikin gambar grafiknya. Ini garis bilangannya. Ada min 5. Nah, min 5 ini kan didapat daripada si soal yang ada di sini dan nggak boleh sama dengan 0. Jadinya berarti bulat kopong. Minus 5, sedangkan 3 di sini udah jelas nggak boleh sama dengan. Ya udah, berarti ini kalau kita bikin ya tinggal kita cari nih A, B sama C-nya itu gimana. Ya, tinggal dicari. Kalau untuk yang wilayah A itu lebih kecil daripada min 5, berarti X sama dengan min 6. Ya tinggal masukin min 6 tambah 5 per min 6 kurang min 3. Maka jawabannya, atau apakah ini lebih kecil daripada 0? Ini benar. Ya. Oke, sorry, minus. Oh, sorry, ini salah ya. Ini salah. Kemudian untuk B. Nah, min 5 lebih kecil, X lebih kecil daripada 3, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti 0 tambah 5 per 0 kurang 3 lebih kecil daripada 0. Ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Kemudian untuk yang C, X lebih besar daripada 3. Kita ambil X sama dengan 4. Berarti 4 tambah 5 per 4 kurang 3. Apakah lebih kecil daripada 0? Ya, ini adalah bernilai salah ya. Kalau 5 6 per min 3, ini benar. 4 9 per 1 ya. Oke. Jadi dari sini kita pilih yang benar. Yang mana tuh? Yang B. Jadi jawabannya adalah min 5 lebih kecil X lebih kecil daripada 3. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, atau kalau emang misalnya mau pakai satu persatu, kayak mau pakai nilai aja, misalnya ketika kita mau ngecek yang di bagian ini. Nah, jadi ini cara cek keduanya. Misalnya kita punya min 5 sama 3. Nah, 3 ini kan pakai yang warna hijau ya, semisal. Nah, ini saya pakai yang warna ini ya, daripada yang warna orange. Nah, kalau kita pakai di sebelah kanan daripada si min 5, min 4 tambah 5 itu kan adalah sesuatu yang bernilai positif. Nah, ini negatif. Nah, kalau misalnya untuk yang warna hijau yang X kurang 3, berarti kalau lebih kecil daripada 3 ini adalah sesuatu yang bernilai negatif, sedangkan di sebelah kanannya dinilai positif. Nah, sekarang kan kita mau membagi antara yang warna oranye dengan yang warna hijau. Ya udah, dari kalau kita bagi di antara ketiga wilayah ini, mana yang kalau dibagi hasilnya negatif, alias lebih kecil daripada 0? Ya, cuman wilayah yang ada di sini. Hijaunya negatif, orange-nya positif. Positif dibagi dengan sesuatu yang negatif itu sama dengan sesuatu yang negatif alias lebih kecil daripada 0. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau ngeceknya satu-satu begini boleh, atau mau pakai begini juga boleh. Nah, cuman kalau emang nggak mau ribet atau nggak mau konseptual banget, ya mau ngerjain begini juga nggak apa-apa ya. Oke. So, kita lanjut ke 3 soal terakhir. Nah, ini terkait dengan yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, wait, terlalu mungkin ini nggak saya hapus deh, nanti mungkin ada yang mau ditanya.
Saya gedein aja di sini. Oke, nah nomor 8. Nah, ketika kita bahas nilai mutlak gitu ya, maka sebenarnya kita harus tahu dulu nih definisi persamaan. Misalnya nih, mutlak X sama dengan 5, maka nanti akan ada dua jawaban. Bisa X-nya itu positif, bisa X-nya itu negatif 5. Nah, kita lakukan ini di nomor 8. Kan cuma bedanya adalah ini pakai tidak sama dengan alias lebih kecil. Ya udah, nanti akan ada kebagi jadi 2 sesuai dengan soal, berlawanan dengan soal. Nah, kalau sesuai dengan soal, X min 2 lebih kecil daripada 5. Kalau berlawanan dengan soal, berarti nanti X min 2 ini haruslah lebih besar daripada min 5. Gitu, alias ada yang positif, ada yang negatifnya. Oke, ya udah, berarti ini X lebih besar daripada 7, karena ini ini lebih kecil daripada 7 ya, karena sama-sama ditambah 2. Kemudian ini sama-sama ditambah 2, jadinya adalah X lebih besar daripada min 3. Ya udah, kalau misalnya kita bikin garis bilangan, ini ada min 3 sama ada 7, yang satu katanya ke sebelah kanan, yang satu katanya ke sebelah kiri, maka kesimpulan yang diambil adalah yang di antara ini. Jadinya min 3 lebih kecil X lebih kecil daripada 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 9 itu juga sama. Mutlak 2X kurang 5 itu lebih besar daripada 4, maka yang pertama adalah 2X kurang 5 itu lebih besar daripada 4, jadinya berarti ini tambah 5 ya, jadinya 2X lebih besar 9, kemudian sama-sama bagi 2, jadinya berarti X lebih besar daripada 9/2, kemudian untuk yang kedua adalah 2X kurang 5 itu lebih kecil daripada min 4. Ya udah, berarti 2X ini kalau ditambahin 5 hasilnya berarti lebih kecil daripada 1. Kita bagi 2 berarti X lebih kecil daripada setengah. Ya udah, kita gambar. Ada setengah, ada 9/2. Nah, katanya yang di sebelah kiri itu sesuatu yang lebih besar, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah sesuatu yang lebih kecil daripada setengah. Berarti kesimpulannya ya X lebih kecil daripada setengah atau X lebih besar daripada 9/2. Maka jawaban nomor 9 adalah yang A. Nah, lanjut ke soal terakhir. Nah, ke soal terakhir di sini, mutlak 2X tambah 4 itu lebih besar daripada mutlak X kurang 3. Nah, ini kan kalau misalnya kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan dengan apa namanya, atau gini, sebuah nilai mutlak, contohnya misalnya mau mutlak min 2 atau mutlak 2, ini kan jawabannya 2 sama ini 2. Nah, kalau sama-sama dikuadratin, itu jawabannya pasti positif, nggak mungkin terelakkan ya. Sama aja kayak ketika kita mau mengkuadratkan, sehingga ini kita kerjakan dengan cara sama-sama kita kuadratin, sehingga jadinya adalah 2X tambah 4 kuadrat lebih besar daripada X kurang 3 kuadrat. Nah, kenapa juga bisa saya melakukan ini? Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang bernilai positif. Nah, 5 kalau kita bandingkan dengan 2, itu 5 lebih besar. Kalau kita kuadratin, nilainya tetap sama. Tuh, ya. Nah, jadi kalau kalian mau ada pertidaksamaan, kalau ngerjain itu, kalau misalnya mau sama-sama dilakukan sesuatu, pastikan nilainya tidak berubah atau tidak mengubah soal gitu, atau tidak merubah nilainya. Nah, dari sini kita kurangkan apa? Kurangkan dengan X kurang 3 pangkat 2. Jadinya berarti 2X tambah 4 dipangkatkan 2 dikurangkan dengan X kurang 3 pangkat 2 itu lebih besar daripada 0. Nah, daripada capek-capek kita kuadratin, ya
boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kita bisa pakai sifat nih. A kuadrat kurang B kuadrat itu kan A tambah B kali A kurang B. Benar nggak? Nah, ya udah. Berarti jadinya ada 2x tambah 4. Oke, bentar. Ini 2x tambah 4 ditambah dengan B-nya adalah x kurang 3 dikali dengan 2x kurang A, 2x tambah 4 dikurang dengan x kurang 3. Lebih besar daripada 0. Ya udah, berarti ini apa nih? 2x, nah ini berarti 3x tambah 1 dikalikan dengan yang namanya x tambah 7 ya. Nah, 4 dikurang min 3 kan 7, lebih besar 0. Nah, ini kan berarti 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti nanti x-nya jawabannya adalah min 1/3. X tambah 7 sama dengan 0. Ini x-nya sama dengan min 7. Ya udah, ini kan persamaan kuadrat nih. Nah, ternyata di sini min 7. Nah, ini min 1/3. Nah, kalau ini kita kerjain, kalau itu tadi kita kerjain, berarti kan apa? Hasilnya adalah 3x kuadrat bla 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 bla. Nah, di sini kita punya A sama dengan 3. Berarti karena A-nya lebih besar daripada 0, terbukalah ke atas dia. Nah, karena di sini kita mau cari yang lebih besar daripada 0 gitu ya, alias positif, berarti daerahnya mana? Ya, daerah yang ada di sini nih. Nah, daerah warna birunya tuh ini adalah daerah yang positif, sehingga bisa terjawab bahwasanya nilainya adalah x lebih kecil daripada min 7 atau x lebih besar daripada min 1/3. Nah, cuman ini ini jawabannya adalah yang A. Ini gambarnya atau kalimatnya ketukar. Tuh, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ini udah selesai nih untuk sampai nomor 10. Halo. Tes. Kalau kurang paham yang ngarsirinnya Pak. Ini bagian ini. Itu maksudnya gimana ya? Gini nih. Kan kalau ini kita gambar grafiknya kan ini saya anggap bahwasanya gambar grafik daripada yang di sini itu adalah pakai gambar yang warna biru. Oke, warna biru muda di sini. Nah, coba kalau misalnya kita mau lebih besar daripada 0, itu kan berarti nilainya harus positif. Nah, kalau nilainya positif, itu kan kalau misalnya dalam koordinat kartesius kan nilai ya, berarti kita bahas sumbu y-nya. Nah, kalau kita bahas sumbu y sama sumbu x, nah ini sumbu y, ini sumbu x, maka sumbu y positif itu ada di mana? Ada di atasnya sumbu x kan? Benar nggak? Ya. Oke. Jadi dari sini kalau misalnya ini kita gambar, ini sebenarnya ini adalah sumbu x ceritanya. Nah, berarti kita cari gambar garis yang warna biru muda ini mana yang ada di atas sumbu x. Ada di sebelah kirinya min 7 sama ada di sebelah kanannya min 1/3 kan? Benar nggak? Warna biru mudanya ini ada di sebelah kanannya min 1/3 dan ada di sebelah kirinya min 7. Jadi warna garis yang warna biru muda ini ada di atas sumbu x. Kalau yang di bawah ini itu gimana? Di bawah ini kan berarti ini nilainya negatif. Nah, nilainya negatif alias lebih kecil daripada 0.
Kalau emang lebih kecil daripada 0, kita pakai di daerah yang di bawah sini. Seperti itu. Ya. Oh ya. Jadi cari garis warna biru muda ini sesuai dengan soalnya. Mana mau lebih besar 0 atau mau lebih kecil daripada 0. Tinggal diikutin nih, kalau lebih besar 0 berarti nanti cari garis warna biru muda ini yang di atas sumbu X. Nah kalau negatif berarti cari yang di bawah sumbu X. Ketemu deh nanti langsung. Tapi kalau emang gak mau repot, ya bagi aja. Ada A, ada B, ada C. Nah yang A dicek satu-satu. Kalau misalnya lebih kecil daripada -7, kan -8 ya, masukin ke sini. Bener enggak? Kalau bener berarti itu boleh dipakai. Nah contohnya nih, tadi kita pakai -8. 3 kali -8 tambah 1, ini kan berarti nilainya negatif, dikali dengan sesuatu yang di sini juga nilainya negatif. Bener enggak? Negatif kali negatif itu lebih besar daripada 0. Bener dong, ya kan? Karena kan hasilnya positif kan. Nah, sesuai kan dengan daerah arsirnya. Nah, kalau ini kita cek yang di B, ini nanti jawabannya salah. Kalau kita masukin -2, -1 deh. Ini hasilnya negatif, ini hasilnya positif. Kalau dikali, apakah benar negatif kali positif itu lebih besar daripada 0? Ya salah. Ya. Terus kalau yang C, kita pakai sama dengan 0 aja. Ini positif, ini positif. Kalau dikali, bener nggak? Lebih besar daripada 0? Ya benar. Sesuai kan? Gitu. Jadi terserah sebenarnya mau enakan gimana. Sebenarnya tinggal ya plus minus lah. Kalau kita pakai gambar grafik begini, setidaknya kita menerapkan konsep terkait dengan fungsi kuadrat. Gitu. Jadi materi dasarnya itu nggak hilang lah ibarat kata. Gitu. Gitu Pak. Oke. Iya, Terima kasih. oke, iya, terima kasih kembali. Oke, nomor 8 sama 9. Ini arah kiri sama kanan arsirnya. Oke, ya udah dari sini nih. Dari yang ketemu di sini nih. Yang X lebih besar sama dengan ya X lebih besar dari -3, itu yang warna hijau ini. Makanya saya bikin garis yang warna hijau ini ke kanan. Terus kemudian yang abu-abu ini adalah yang di sini. X lebih kecil daripada 7. Berarti kan arahnya ke kiri dong. Nah, logikanya gini. Saya punya sesuatu itu lebih besar daripada -3. Dan sesuatu ini juga harus lebih kecil daripada 7. Nah, berarti jawabannya gimana? Ya, jawabannya ada di tengah-tengah. Gitu. Karena kita harus memenuhi atau gabungan lah, ibarat kata seperti itu. Nah, kalau ini digabungin ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah -3 lebih kecil X lebih kecil daripada 7. Nah, tapi kalau yang di bawah, semisal ini saya ganti pakai warna lain aja kali ya. Misalnya X yang lebih kecil daripada setengah. Ya, ini nih. Terus kemudian yang X lebih besar daripada 9/2, itu yang ini. Nah, kalau ini karena kita punya sesuatu yang antara ini dan ini, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, supaya memenuhi, ya berarti salah satu nggak ada masalah gitu. Nah, kalau kita cek, misalnya kalau kita cek ya, nah, kalau misalnya emang mau pakainya cek A, B, C, D atau wilayah, ya sebenarnya boleh nih A, B, C misalnya untuk nomor 8. Nah, kalau A nih, di sini kita pakainya lebih kecil daripada -3, pakainya -4. Nah, -4 dikurang 2 itu -6. Kalau dimutlakin, jawabannya kan 6 tuh. Nah, apakah 6 itu lebih kecil daripada 5? Salah. Terus kemudian yang B, kita pakai X0. 0 kurang 2 itu -2. Kalau dimutlakin jawabannya 2 tuh. Nah, 2 itu lebih kecil daripada 5. Benar.
Yang C kita masukin X-nya 8 misalnya. Nah, mutlak 8 dikurang 2 kan mutlak 6 tuh. Nah, hasilnya kan berarti bernilai positif kan? Nah, positif 6. Ya udah. Bener gak kalau positif 6 tuh lebih kecil daripada 5? Salah. Ya udah, jawabannya adalah di antara ini. Sama gitu. Angka A, B, C bebas. Nah, kalau mau nentuin selama masuk ke daerahnya si A ataupun B ataupun C. Contoh misalnya nih A ini kan wilayahnya X lebih kecil daripada min 3. Ya jangan pakai angka 5. Cari pakai yang angkanya lebih kecil daripada min 3. Bebas. Kalau mau min 10 ya silakan. Kalau mau pakai min 15 ya silakan. Gitu. Selama ada di daerahnya dia. Kalau yang di B kan ada di antara tuh. Nah, begini, ada di antara min 3 sampai 7. Ya jangan pakai angka 8 karena udah di luar. Begitu juga untuk yang C. Nah, kan lebih besar daripada 7, alias di kanannya 7. Nah, angka berapa yang di kanannya 7? Ya, kalau nggak 8, 9, dan seterusnya. Ya, jangan pakai angka 5, ya salah gitu, karena nggak bakal bisa. Kan kita mau ngecek lebih besar daripada 7 gitu. Jadi ini pakai garis bilangan sebenarnya gitu. Cuman ini nggak saya spesifikin garis bilangannya, karena kalau dispesifikin panjang nanti jadi garisnya gitu loh. Ya. Nah, ini juga sama 9. Kalau mau pakai ABC boleh. Nggak apa-apa. Nah, di sini kan berarti X lebih kecil setengah. Pakai 0. 0 kurang 5. Ini kalau diputukin hasilnya 5. 5 lebih besar daripada 4? Benar. Kalau yang B di antara nih. Nah, ya udah, coba kita cek. Pakai angka 1. Ya, 2 kali 1 kurang 5 kan min 3. Min 3 kalau dimutlakin hasilnya 3. Apakah lebih besar daripada 4? Ya salah. Yang C, X lebih besar daripada 9/2. Kita pakai berapa tuh? 5 ya. Nah, 2 kali 5 kurang 5 itu hasilnya adalah 5. Kalau dimutlakin ya hasilnya tetap 5. Apakah 5 itu lebih besar daripada 4? Benar. Ya, sesuai kan dengan jawaban yang ada di sini, lebih ke kiri, di kiri 1/2 sama di kanan 9/2. Jadi yang kita pakai itu jawabannya adalah ini dan ini salah. Kalau yang A ini salah, ini benar, ini salah. Pakai yang benar, ya jawabannya ini. Nah, kalau ini jawabannya ini sama yang C. Gitu. Oke. Terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau ditanya? Kalau mau, emang kalau pengen latihan lagi selain dari BMP, kalau nyari pertidaksamaan linear, terutama yang dasar, mungkin boleh cari bang soal dari buku SMP, jenjang SMP itu ada tuh kan. SMP ada nggak ya? Saya lupa deh. Intinya di SMP atau SMA ada, tapi kalau dinilai mutlak itu di SMA. Tapi ingat SMA-nya jangan ambil yang kurmer ya. Setahu saya di kurmer tuh ini nggak ada di kelas 10. Kalau mutlak itu dulu ada tuh di zaman saya KTSP ataupun di Kurtilas tuh ada. Tapi kalau di kurmer saya kurang tahu deh, saya lupa. Jadi sebenarnya latihan dari soal buku sekolah juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini nggak ada masalah kok gitu ya. Oke, gimana yang lain? So far so good kah? Atau mungkin belum ada yang mau ditanyakan atau belum kepikiran? Halo. Oke, saya anggap nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, jadi segitu aja dulu untuk terkait dengan diskusi modul pertama ya. Untuk
matematika ekonomi. So juga thanks yang udah join Google Meet ya atau meeting kali ini. Semoga ilmu yang bermanfaat, dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, you're welcome.